Salam sejahtera bagi Anda semua. Dari desa Saliputih di Kopeng Salatiga ini, saya akan mengajak Anda untuk menikmati kehidupan pedesaan. Anda tahu bahwa seringkali masyarakat desa di mana-mana, terutama para petani, selalu menjadi korban dari arus modernisasi. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi modernisasi. Tetapi Anda tahu bahwa melalui berbagai aktivitas di tempat ini, masyarakat justru diberikan kemandirian. Mereka mampu bangkit, mampu menghadapi arus modernisasi. Ada satu cerita menarik. Di lapangan golf yang menjadi simbol modernisasi, justru menjadi inspirasi untuk membangun kolam-kolam kehidupan yang memberikan kehidupan bagi masyarakat pedesaan di Gunung Kidul dan di desa-desa lainnya. Anda pasti tertarik untuk melihatnya. Mari kita bersama-sama menikmati perubahan positif dari masyarakat pedesaan dimanapun, terutama di Gunung Kidul, melalui satu tema menarik: bangkit dan berjalanlah. Gunung Kidul kondisinya sangat gersang, panas dan kering. Orang selalu menganggap bahwa Gunung Kidul adalah daerah yang memang tandus. Ketika ada orang menawarkan sesuatu untuk menanggulangi kekeringan ini, menurut saya hal yang gila. Kalau saya harus membuat penampungan air di tempat yang seperti ini. Karena air dari mana saya dapatkan kalau kondisinya saja kering seperti ini. Kemudian kami coba untuk belajar, karena ada masa-masa tertentu di Gunung Kidul ini hujan cukup melimpah. Sehingga kita berupaya membuat kolam penampungan air hujan dengan harapan kolam itu bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau kering seperti ini. Di Gunung Kidul kalau ditanya tentang masalah air, susah. Kekeringan kalau di Gunung Kidul itu. Beli satu tank yang isi 5.000 liter itu paling harganya 80 sampai 90-an. Kalau pertanian kita cuma ngandalin musiman aja kok. Kadang-kadang air hujan itu kadang bisa melimpah, kadang kekurangan. Kalau sekarang ini musimnya musim itu kekurangan hujan, jadinya ya panennya terlalu kecil-kecil. Ya harapannya mudah-mudahan itu pemerintah bisa membantu tentang pengairan, mau memperhatikan daerah sini. Melihat bahwa kemiskinan yang ada di daerah Gunung Kidul ini adalah karena kekurangan air. Satu tahun barangkali 6 bulan, 5 bulan hujan, sisanya itu waktunya kering. Mereka itu dengan kekurangan air tidak dapat berbuat banyak, sehingga mereka tidak bisa berproduksi. Terinspirasi ketika melihat kolam plastik di padang golf, mengajak kami untuk melihat dan mencoba membuat itu di Gunung Kidul. Awalnya memang sulit untuk bisa membayangkan itu, tapi kemudian ini justru menjadi sebuah tantangan bagaimana kita belajar membawa perubahan. Air hujan itu bisa ditampung kemudian dimanfaatkan dengan suatu kolam tanpa saluran, hanya datang dari atas saja. Tapi toh pada saatnya dia penuh. Ya, jadi itulah berkat-berkat Tuhan yang jika kita manfaatkan, kita kelola, ternyata dapat sangat bermanfaat, dapat mengurangi kemiskinan daripada masyarakat. Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak Anda berefleksi tentang kolam.
Saya jadi teringat satu cerita di kitab Injil Yohanes tentang kolam Bethesda. Di sekitar kolam Bethesda itu ada begitu banyak orang yang menunggu air itu berguncang. Dan ketika air berguncang, orang-orang di sekitar itu yang rata-rata adalah orang yang sakit, ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Mereka harus segera menceburkan diri ke tengah kolam itu, dan mereka yakin mereka akan mendapatkan kesembuhan. Tentu saja ada banyak yang sembuh, dan mereka sangat bersuka cita. Tetapi ada satu orang lumpuh yang sudah 38 tahun menunggu di situ. Dan Anda tahu, dia tidak mampu karena kelumpuhannya menceburkan dirinya ke dalam kolam itu. Ironisnya, di tengah-tengah begitu banyak orang, tidak ada seorang pun yang tergerak untuk menolong dia supaya dia diceburkan ke dalam kolam itu. Padahal dia sangat membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya 38 tahun ia menunggu di tepi kolam dalam kelumpuhan, dalam keputusasaan. Saudara, mari kita melihat bagaimana masyarakat Gunung Kidul berefleksi tentang kolam dan kelumpuhan. Pada waktu itu ada kolam Bethesda, kolam Bethesda di mana dikunjungi orang yang lumpuh, yang sakit. Masyarakat mungkin mengalami kelumpuhan di sisi ekonomi, kelumpuhan di sisi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Banyak teori-teori yang baik, tapi tidak menemui pelaksanaannya yang sungguh-sungguh. Teori-teori yang baik itu tidak akan terlaksana. Tetapi kebetulan sekali kita mendapatkan saudara-saudara yang di Gunung Kidul ini melihatnya sebagai suatu proyek yang berguna, sehingga kerjasama itu dapat tercipta dan kemudian bergulir sehingga menjadi usaha yang berguna. Saya mengatakan bahwa ini adalah kerjasama. Jika kami sudah membantu, kemudian kami yang mengerjakan, nanti tidak akan panjang. Jadi lebih baik saudara-saudara di sini di tempat yang mengerjakan, yang mengelola, kita yang membantu. Saya ingin mengajak semua unsur yang melihat bahwa proyek ini berguna, dan kita harapkan sekali bahwa proyek ini menjadi salah satu proyek pembangunan yang dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya kolam-kolam yang dikelola dengan baik, itu maka mereka akan bisa bangkit. Sebenarnya mereka lumpuh dari sisi kemandirian untuk bisa mengelola sendiri. Selama ini barangkali lebih senang untuk dibantu, tetapi program ini berbeda. Yayasan Okumeno melalui Pak Uripto, inspirasinya hanya memberikan plastik biomembran dengan lem, lalu diberi caranya. Program ini hanya memberikan stimulan saja, tetap mereka mesti swadaya, tenaganya swadaya. Kemudian ketika mereka mau memelihara bibit, juga bibitnya swadaya, pakannya swadaya. Tuhan berikan karunia, seperti Tuhan berikan kesempatan bagi siapapun yang mau mencebur ke kolam sehingga bisa terbebas dari kelumpuhan. Tuhan berikan juga kesempatan bagi masyarakat di Gunung Kidul untuk bisa melihat berkat Tuhan itu. Dan dari berkat Tuhan itu maka dia bisa kelola secara mandiri sehingga bisa bangkit secara menyeluruh gitu, bangkit secara ekonomi, bangkit dari sisi pendidikan, bangkit dari sisi kesejahteraan, bangkit dari sisi kesehatannya, dan itu semua akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata inspirasi atau motivasi yang sedikit saja bisa memberikan kemandirian, bisa memberikan kemampuan masyarakat untuk lebih memberdayakan dirinya. Kalau ada orang yang mau membantu di sambil bertani padi, menanam padi, terus sambil berternak ikan, itu kan ada tambahan penghasilan, Pak. Itu agak, ya mungkin agak menambah kehidupan. Kemungkinan kalau
untuk mengorbankan sawahnya dibikin kolam, nanti mengurangi penghasilan pertanian gitu. Lebih baik mungkin di tanah darat, di tanah sawah tetap padi, peternakan ikannya itu di darat, itu lebih bagus kalau menurut saya. Kami mencoba membuat itu di pastori, di tempat pendeta, yang dengan ukuran 1,5 kali 5 meter. Karena keterbatasan air, sementara kita hanya mengandalkan air hujan, begitu air penuh, sayang kalau dibiarkan, maka kita tabur dengan benih ikan. Dan untuk melindungi plastik ini supaya tidak mudah rusak, maka di tepi-tepi kolam itu kami tanami tanaman sayuran dengan polybag. Di atas kolam itu ada kandang, dan kandang itu bisa dimanfaatkan untuk ternak ayam kampung. Apa yang kami buat ternyata juga memberikan dampak perubahan bagi masyarakat. Teman-teman ikut memulai itu. Ini yang akhirnya menjadi cikal bakal perubahan di masyarakat Palian, Gunung Kidul. Ketika ada lomba desa, hatinya PKK untuk bagaimana memanfaatkan lingkungan yang terbatas, halaman pekarangan, dijadikan wakil bagi desa, kemudian lolos untuk tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya masuk ke level nasional. Dan kita berhak untuk juara 1 tingkat madya lomba hatinya PKK. Saudara, kalau keluarga ini berhasil mendapatkan prestasi hati PKK yang tingkat nasional, ini tandanya bahwa satu perubahan hanya bisa terjadi ketika dimulai dari keluarga. Ketika kita bersama-sama membangun solidaritas dan cinta, disitulah awal pengharapan baru bagi kita semua. Setelah ada program kolamisasi, yaitu kami juga bisa merasakan dampak dari kolamisasi, karena kami juga bisa memanfaatkan kolam itu sampai juga air kami isi air dengan tada hujan, dan bisa kami gunakan untuk itu buat sayuran, terus diberi ikan. Akhirnya yang jelas bisa ada perubahan dalam keluarga kami dan juga pada jemaat yang saat ini bisa menerima program yang sudah dicanangkan.
banyak ditopang dari kolam ini. Misalnya kami kebutuhan lauk pauk kami di keluarga, kami memelihara ikan ini, sewaktu-waktu juga bisa mengambil ikannya dari kolam ini. Di samping itu, untuk tanaman sayuran kami tidak pernah berhenti. Kalau ini sudah tua, sudah layu mati, kami tanam lagi. Mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari, misalkan kebutuhan makan sayur mayur untuk lauk pauk, kami sudah berkurang. Tadi sebelum ada lele kan biasanya hanya makan tak ketempel aja ya. Dengan adanya kolam lele sehingga kita sudah beberapa bulan sekali ambil lele bisa dimakan dan dijual. Tadinya saya belanja itu hanya melalui dari gaji saya yang hanya seberapa, tapi saya bersyukur ya karena telah diberi gaji oleh pemerintah. Nah, sehingga dengan adanya ini maka pengurangan belanja untuk dari gaji itu ya 50% sekarang menjadi 25%. Iya. Ternyata dalam kondisi ketidakberdayaan yang mungkin akan membawa kita ke dalam keputusasaan, ada peran Tuhan yang begitu besar dan luar biasa yang kami rasakan. Dari hal yang kecil, yang sederhana, ternyata mampu untuk memberikan kekuatan yang besar yang bisa dinikmati oleh orang lain. Gambarannya seperti sebuah kolam yang bisa memberikan berkat, untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat, menjadi sarana berkat bagi masyarakat. Kami menjadi salah satu tempat untuk belajar dari banyak teman. Artinya di sana ada peran Allah yang memakai kami dengan keterbatasan dan talenta yang ada bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya berbahagia sekali hari ini karena melihat bahwa apa yang kami lakukan bersama-sama, kemitraan kami dengan pendeta dan warga gereja telah berkembang dengan sangat pesat di Gunung Kidul ini. Kami melihat bahwa tangan Tuhan bekerja. Beberapa orang berkumpul dan kemudian mereka menjadi yakin bahwa mereka perlu mencoba apa yang sudah ada di hadapan mereka. Dan ternyata mereka telah mencobanya dengan baik. Ada begitu banyak jemaat dari tempat lain seperti Gombong pada belajar kemari, dan di sini tidak segan-segannya memberikan pelajarannya dengan sukacita, dan kemudian orang terinspirasi di tempatnya masing-masing, dan di sana orang membentuk kelompok lagi. Saya juga waktu itu disuruh sebagai utusan dari GKJ Sikayu ini untuk studi banding di Gunung Kidul di Pak Pendeta Yusak. Nah, saya sangat tertarik gitu. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman dibentuk suatu kelompok yang mana kelompok itu juga tidak lepas dari gereja itu. Itu merupakan saluran berkat yang luar biasa bagi saya itu tadi, atau keluarga saya, dan lebih anunya lagi bagi kelompok itu. Dengan hasil yang kecil, meskipun kecil, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua anggota keluarga. Termasuk kegiatannya pun tidak saya monopoli selaku kepala keluarga, enggak. Istri juga saya beri tugas, anak, menantu, cucu juga saya latih itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, Mas. Itu. Ini sebuah dorongan spirit yang begitu kuat, yang membakar semangat kami untuk terus berkarya, membawa perubahan bagi harmonisasi di tengah ketidakberdayaan gitu. Dan ini yang menjadi awal dari sebuah proses mewujudkan damai dan sejahtera. Terlebih ini juga bisa membawa perubahan bagi teman-teman yang mungkin memiliki kondisi yang hampir sama atau mungkin malah lebih parah dengan kondisi kami di sini. Umat Tuhan juga bisa merasakan manfaatnya, merasakan kesejahteraannya, dan semua bisa menjadi sarana bagi kita untuk bersyukur, menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur bersama-sama dengan masyarakat, membangun kehidupan yang lebih baik. Yeremia menyatakan, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah bagi kesejahteraan kota itu, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Inilah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh gereja, oleh umat Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat, di mana mereka diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk berbagi berkat bagi banyak orang.
sehingga kesejahteraan bersama akan menjadi terwujud. Keputusasaan dan ketidakberdayaan, ketika kita hanya diam, maka itu tidak akan mengatasi persoalan. Namun ketika kita mau maju bersama, diawali dari 1-2 orang, dan kita yakin bahwa manakala 1-2 orang berkumpul, disitulah Kristus datang memberikan kekuatan. Maka ini pula yang kami rasakan dalam kehidupan di masyarakat Gunung Kidul. Rata-rata orang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Tapi ketika kita hadir, kita menyapa mereka, dan kita mau mengajak mereka untuk bergabung, bersekutu, maka di situ ada kekuatan yang dari Allah. Allah ikut berkarya. Akhirnya dari yang terjatuh, yang hanya diam tak berdaya, bisa bangkit, malah berjalan dan mengajak, mempengaruhi orang lain untuk juga bersama-sama berjalan di dalam Kristus. Saudara, saya mengakhiri perjumpaan kita kali ini di area pesawahan. Para petani baru saja memanen padinya. Apa artinya? Artinya mereka sekarang memiliki pengharapan. Seringkali ketika orang menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan apapun, jangan pernah lumpuh. Kita semua harus bangkit. Kita harus menjalin kreativitas. Seringkali kita bangkit oleh karena kemampuan diri kita sendiri. Tapi seringkali kita bangkit oleh karena banyak sekali bantuan dari orang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan yang terpenting adalah jangan pernah menjadi lumpuh. Sekarang saatnya, di tengah-tengah tantangan, pergumulan, persoalan, Anda harus punya satu hal, harapan. Harapan pada Tuhan. Dan ini, saudara, yang membuat Anda bangkit dan berjalan. Tuhan berkati.